Malam pun tiba. Sebuah ruangan luas telah dihias dengan lampu-lampu hangat dan meja panjang yang dipenuhi makanan lezat. Di antara keramaian itu, Su Jingyin duduk di salah satu meja, sementara Liu Wento datang menghampirinya dengan wajah berseri-seri. Liu Wento berkata dalam keadaan bersemangat, "Lihat Kakak Ming, popularitasmu melonjak drastis sekarang. Aku posting undangan kencan di forum kampus, coba tebak, berapa banyak yang mendaftar?" Dia melanjutkan omongannya, "Lebih dari 100 orang, buat milih 2 orang aja udah bikin pusing." Su Jingming membalas, "Untuk urusan seperti ini, kau semangat sekali. Memilih 2 dari 100. Sekarang aku penasaran siapa yang kau pilih." Liu Wento sambil tersenyum berlagak misterius berkata, "Hehe, sebentar lagi kau akan tahu." Sesaat kemudian, 2 gadis muncul di pintu masuk. Liu Wento segera melambai. "Ah, mereka datang. Baru juga diomongin, orangnya udah datang. Sini-sini." Gadis pertama mengenakan kacamata dan memperkenalkan diri dengan sopan. "Hai, selamat malam. Aku Qi Dongxia, datang karena diundang." Di sampingnya, gadis berambut hitam panjang mengangguk singkat. "Aku Song Qiuwen, teman sekamarnya." Liu Wento tersenyum lebar, lalu memperkenalkan mereka pada Su Jingming. Qi Dongxia adalah pengguna superpower peningkatan jenis binatang peringkat A. Song Qiuwen adalah pengguna superpower jenis alam cahaya peringkat A, tingkat 1 tingkat atas. Dia juga peringkat 1 di Provinsi Chuang tahun ini loh. Su Jingming bangkit dan memberi salam sopan. "Salam kenal, aku Su Jingming." Begitu mendengar namanya, Song Qiuwen menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Su Jingming, jadi kau Su Jingming? Mau coba bertarung lawan aku gak? Kau aja yang pilih kapan dan di mana." Qi Dongxia menepuk dahinya. Qiuwen, kau si maniak bertarung, baru ketemu udah ngajak duel, kita ini datang untuk kencan." Song Qiuwen tersenyum tipis. "Loh, ini kencan ya? Aku datang karena aku kira bisa bertarung dengan Su Jingming." Su Jingming tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Hanya salah pengertian, silakan duduk." Liu Wento menambahkan dengan semangat. "Iya, hari ini kita hanya bersantai, makan dulu baru kita jalan-jalan ke pusat perbelanjaan." Malam itu mereka berjalan-jalan di kawasan perbelanjaan Huaidai, pusat Universitas Modu, kawasan perbelanjaan tersibuk di kota. Song Qiuwen mendongak kagum melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. "Wah, luar biasa, ramai sekali," gumamnya pelan. Sementara itu, Qi Dongxia terpikat pada deretan pakaian di etalase butik, dan Su Jingming memperhatikan berbagai peralatan untuk pengguna kekuatan super, dari senjata peringkat A hingga eliksir langka. Dalam hatinya, ia membandingkan semuanya dengan tempat asalnya di Jiangsheng, yang terasa jauh lebih sederhana. Setelah mencicipi makanan jalanan, mereka masuk ke sebuah butik pakaian. Saat Song Qiuwen hendak membayar, Su Jingming menawarkan diri membantu membawakan tas belanjaannya. Tangan mereka sempat bersentuhan sesaat, momen kecil yang membuatnya sedikit gugup tanpa alasan yang jelas. Beberapa jam kemudian, Su Jingming berjalan di belakang sambil membawa tumpukan tas. Ia tampak sedikit kewalahan. Kemudian berkata, "Cuma semalam sudah menghabiskan jutaan. Song Qiuwen ini terlihat berpakaian sederhana. Ternyata dia cewek tajir," gumamnya. Liu Wento tertawa kecil. "Kakak Ming, kau tidak tahu, dia tidak hanya kaya, tapi latar belakang keluarganya juga kuat." Su Jingming menatap ke arah gadis itu yang sedang berbicara dengan Qi Dongxia. Tak lama kemudian, Qi Dongxia memanggil dengan ceria. "Kalian berdua, tolong bawakan satu tas yang terakhir ini." Song Qiuwen tertawa kecil. "Kurasa sudah waktunya kita pulang." Kencan pun berakhir. Su Jingming dan Liu mengantar kedua perempuan itu pulang. Di depan apartemen, "Antar kami sampai sini aja ya," ucap Qi Dongxia. Song Qiuwen menimpal. "Hari ini cukup menyenangkan, makasih ya." "Sama-sama, sampai jumpa," ucap Su Jingming sambil berjalan menjauh. Pipinya memerah, Song Qiuwen berteriak, "Su Jingming, aku serius dengan perkataanku yang tadi. Nanti aku akan menantangmu untuk bertarung." Su Jingming sempat terdiam sejenak, lalu tersenyum percaya diri. "Aku menantikan hari itu." Song Qiuwen tampak puas, lalu berbalik menuju villa. Dari balik pintu, Qi Dongxia langsung menggoda temannya. "Aku belum pernah melihatmu tersenyum seperti itu pada pria manapun sejak kita kuliah. Sepertinya membawamu malam ini ide yang bagus."
Song Ki-won menatap keluar jendela. Ekspresinya lembut. Alasanku biasanya dingin pada laki-laki karena kemampuan cahayaku, light perception, bisa membaca pikiran orang di sekitarku. Kebanyakan dari mereka punya niat yang tidak murni. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Tapi Su Jingming berbeda. Yang kulihat dalam pikirannya hanyalah rasa hormat dan kaguman, tanpa sedikit pun niat buruk. Dia istimewa. Ki Dongxia menatapnya dengan geli. Jadi Nona Song Ki-won mulai jatuh cinta rupanya. Sementara itu di jalan menuju asrama, Li Wento menguap panjang. Rasanya menyenangkan juga bersantai sekali-kali, katanya sambil tersenyum puas. Su Jingming mengangguk pelan. Benar, namun pikirannya melayang pada sosok Song Ki-won, kekuatannya, keanggunannya, dan status keluarganya. Ia sadar jurang di antara mereka masih sangat besar. Kesadaran itu tak membuatnya kecil hati, melainkan memantapkan tekadnya. Kalau ingin berdiri sejajar dengannya, pikir Su Jingming dalam senyap. Aku harus menjadi jauh lebih kuat. 15 hari kemudian, Su Jingming duduk bersila di ruang pelatihannya, tenggelam dalam meditasi mendalam. Merasa dirinya telah siap, Su Jingming memutuskan sudah waktunya untuk naik peringkat. Ia memerintahkan sistemnya, Deep Blue, untuk menggunakan seluruh poin yang telah ia kumpulkan guna melakukan peningkatan. Dalam sekejap, semburan petir ungu yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Gelombang energi berdesir hebat, membuat udara di sekelilingnya bergetar. Suara notifikasi sistem bergema di telinganya, ia sedang menjalani kemajuan ganda. Dari tingkat menengah ke tingkat tinggi pada tier pertama, sekaligus meningkatkan teknik tubuh petirnya Thunder Indestructible Body ke tingkat kedua. Ketika badai energi itu akhirnya mereda, Su Jingming membuka matanya. Ia merasakan perubahan besar di seluruh tubuhnya. Kekuatannya meningkat secara signifikan, otot dan tulangnya terasa lebih padat dan kokoh. Dalam hati, ia merenung bahwa teknik pada tingkat kedua ini memang berfokus pada penguatan struktur tubuh secara menyeluruh. Ia lalu membuka manual pelatihan miliknya. Di sana tertulis bahwa setelah mencapai tingkat ketiga, ia akan memperoleh kemampuan khusus bernama Thunder Extreme State, sebuah teknik yang mampu meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara luar biasa dalam waktu singkat. Penasaran? Su Jingming menampilkan panel sistem untuk memeriksa status terbarunya. Wajahnya memancarkan kepuasan, hingga pandangannya jatuh pada sisa 62 poin kemampuan yang masih tersisa. Jumlah itu tidak cukup untuk mencapai tingkat berikutnya. Ia menarik nafas dalam, lalu menyimpulkan satu hal. Sudah saatnya aku izin ke guru, pergi ke Wild Zone untuk berburu Fierce Beast dan mengisi ulang poin superpower. Keesokan harinya, Su Jingming mengunjungi kediaman gurunya, Dekan Yang Zhentian. Begitu melihat muridnya, sang dekan langsung tertegun. Su Jingming, apakah kau menembus batas lagi? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Su Jingming mengangguk tenang. Aku baru mau memberitahu guru. Aku baru naik level tadi malam. Selain itu, Eternal Thunder Body-ku juga sudah naik ke level 2. Dekan Yang Zhentian menatap muridnya dekat-dekat. Dalam hati, ia kagum sekaligus tercengang. Tier dan body refinement meningkat adalah hal yang sangat sulit, tapi Su Jingming mengatakannya seolah itu mudah sekali. Superpower S-Rank ditambah latihan sekeras ini, tentu saja dia pasti akan sukses. Di sisi lain, Liu Ming sekaligus rekan latihnya hanya bisa tersenyum getir. Kan aku sudah bilang, Junior adalah jenius yang luar biasa, ujarnya. Waktu aku naik dari level 1 mid tier ke level 1 top tier, aku menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan tahu. Mendengar itu, Dekan Yang Zhentian menimpali dengan tenang. Peningkatan memang penting, tapi latihan pertarungan yang sesungguhnya juga tidak boleh diabaikan. Coba sparring dengan seniormu, supaya guru tahu seberapa hebat kekuatanmu setelah peningkatan. Tanpa ragu, Su Jingming mengangguk. Baik. Beberapa saat kemudian mereka telah berada di ruang pelatihan. Liu Ming memegang tombaknya dan berkata dengan nada santai namun penuh kehati-hatian. Adik junior, aku akan batasi kekuatanku di level 2 low tier. Jadi gunakan semua kemampuanmu untuk menyerang. Su Jingming mengangguk setuju. Hitungan mundur dimulai. 3,
2, 1, mulai. Dalam sekejap, keduanya melesat maju. Dua tombak panjang beradu di tengah arena, menimbulkan ledakan cahaya ungu dan hijau yang menyilaukan. Gelombang energi berdesir hebat membuat udara di sekelilingnya bergetar. Dengan tekad membara, ia menyalurkan energi petir ke telapak tangannya. Thunder Prison, serunya. Bola besar energi listrik melesat dan meledak ke arah Liu Ming, memaksanya bertahan dengan cepat. Sebelum seniornya sempat memulihkan posisi, Xu Jingming melompat ke udara dan meluncurkan rantaian tombak petir. Serangan khasnya, Chain Thunder Gun. Liu Ming tersenyum tipis di tengah gempuran. Ini dia, kombinasi skill yang berhasil mengalahkan Lei Zhou. Sayangnya, aku tidak sama dengan junior itu. Tubuhnya bergetar dan dari ujung tombaknya meluncur petir biru kehijauan yang luar biasa besar. Jude Pivotary True Thunder, teriaknya. Arena pelatihan berguncang hebat. Ledakan petir bertabrakan menciptakan badai energi yang bertahan selama beberapa menit. 20 menit kemudian, pertarungan berakhir. Xu Jingming berdiri terengah-engah, tombaknya menancap di tanah sebagai tumpuan. Tubuhnya diselimuti luka ringan dan sisa percikan listrik yang berkilau samar. Ia menatap Liu Ming lalu bersenyum lemah. "Saya kalah senior," katanya dengan nada tenang. "Energi petir ilahi saya sudah habis." Liu Ming menggeleng tersenyum puas. "Jika kau bisa memaksaku sejauh ini, dengan perbedaan tingkat seperti itu, maka kekuatanmu sudah melampaui batas tier pertama sepenuhnya." Liu Ming berusaha menenangkan Xu Jingming. Ia menjelaskan bahwa kekalahan Xu Jingming bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan karena cadangan energinya yang lebih rendah. Liu Ming lalu menatap adik seperguruannya dengan serius. "Xu Jingming, apakah kau tahu sejauh mana kekuatan pertarunganmu meningkat selama pertarungan tadi?" Xu Jingming menatapnya heran. Melihat kebingungan itu, Liu Ming pun menghela nafas sebelum berkata dengan nada tegas. "Kekuatanmu kini telah melampaui batas murid tingkat 2. Dalam lingkup itu, tak ada yang bisa menyaingimu." Pernyataan mengejutkan itu membuat Xu Jingming terdiam. Ekspresinya berubah menjadi penuh perenungan dan tekad. Dari kejauhan, Dekan Yang Zentian hanya tersenyum tipis, menatap kedua muridnya dengan bangga. Tak lama kemudian, sang guru mereka, Dekan Yang Zentian, mendekat dengan senyum puas. Ia memuji pertarungan tersebut. "Bagus, bagus, pertarungan yang hebat. Performa Jingming ternyata melebihi ekspektasiku. Awalnya kupikir Liu Ming bisa menang dengan mudah. Tidak kusangka kalian berdua seimbang, dan Liu Ming harus mengandalkan taktik menguras energi lawan untuk menang. Baiklah, latihan tanding selesai, sekarang kalian istirahat." Tak lama kemudian, Paman Fu, sang pelayan tua, datang membawa nampan berisi buah spiritual. Kemudian Dekan Yang Zentian menjelaskan, "Buah spiritual King Ling ini bisa menghilangkan rasa lelah, sangat cocok dimakan setelah selesai latihan." Melihat kesempatan itu, Xu Jingming mendekati gurunya dengan sikap hormat. "Guru," ujarnya perlahan, "ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu." Kata gurunya, "Bilang saja, aku berencana izin keluar untuk pergi ke Wild Zone," ucap Xu Jingming. Yang Zentian tampak terkejut. Ia menatap muridnya dengan serius. "Pergi ke Wild Zone? Berapa lama kau di sana?" Mungkin lebih dari sebulan," jawab Xu Jingming dengan tenang. "Aku kembali sebelum kompetisi mahasiswa baru." Mendengar itu, ekspresi sang dekan berubah menjadi cemas. Ia menatap Xu Jingming dengan sorot mata tegas dan bergumam. "Wild Zone ini tidak sama dengan lokasi ujian masuk universitas. Tidak ada perlindungan tentara. Fierce Beast berkeliaran dan tersebar di mana-mana. Lengah sedikit saja bisa bertemu dengan Fierce Beast High Tier. Apalagi harus berada di sana lebih dari 1 bulan. Resiko pasti sangat besar." Kemudian berkata, "Selama itu, baiklah, kalau kau memang mau pergi, pergilah. Ingat baik-baik, kalau kau merasakan ada bahaya, langsung lari. Setiap orang kuat yang muncul pasti melalui bahaya hidup dan mati. Karena kau ingin berusaha, gurumu ini tidak akan mencegah." Xu Jingming menunduk dalam-dalam. Rasa hormat dan rasa terima kasih terpancar dari matanya. "Terima kasih atas pengertian dan restu guru," ucapnya tulus. Sang dekan kemudian bertanya, "Ke Wild Zone mana kau akan pergi?" Sambil mengambil sebutir buah spiritual dari tangan Liu Ming, Xu Jingming menjawab, "Saya berencana menuju Wild Zone dekat kota Yuanshui." Yang Zentian tampak sedikit lega mendengarnya. Itu wilayah yang relatif aman.
Binatang di sana hanya mencapai tingkat 4 atau 5. Masih dalam batas wajar, katanya. Ia kemudian menambahkan, aku akan meminta Liu Ming untuk memberimu beberapa pengalaman berharga sebelum kau berangkat. Su Jingming mengangguk menerima tawaran tersebut. Sebagai bentuk dukungan terakhir, Yang Chentian berkata dengan nada lembut namun penuh wibawa. Selama kau di luar sana, aku tak bisa banyak membantumu. Tapi aku bisa memberimu senjata yang layak. Cincin di jarinya memancarkan cahaya biru kehijauan yang lembut. Ia kemudian menggenggam tangan Su Jingming, bersiap menyerahkan hadiah tersebut. Beberapa jam kemudian, di kamar asramanya, Su Jingming duduk di tepi ranjang dengan sebuah tombak baru dan tas yang telah dipersiapkan di sampingnya. Ia memanggil asisten AI-nya, Eva, untuk membuka sistem misi universitas. Layar holografis muncul di depan matanya, menampilkan daftar panjang misi yang tersedia. Su Jingming mengingat kembali saran yang diberikan oleh seniornya, Liu Ming, bahwa sebelum menuju wilayah liar, sebaiknya ia mengambil beberapa misi untuk mendapatkan kredit tambahan. Ia menelusuri daftar itu perlahan, mulai dari pengumpulan bahan binatang buas, pencarian ramuan langka, hingga penangkapan buronan. Semua terlihat menantang. Namun, bagi Su Jingming, setiap langkah adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Su Jingming memperhatikan dengan cermat daftar misi yang tertera di layar holografis di depan ruang administrasi. Ia menyadari bahwa semua misi dengan hadiah tinggi memiliki satu kesamaan. Semuanya melibatkan pertempuran langsung. Dalam hati ia bergumam, jadi ini sistem pelatihan Universitas Modu. Memaksa para mahasiswanya menghadapi bahaya agar tumbuh lebih kuat. Sebuah pepatah terlintas dalam benaknya. Mahasiswa paling luar biasa tidak ditemukan di dalam kampus, melainkan di medan pertempuran dunia nyata. Dengan tekad bulat, Su Jingming memilih 1 misi peringkat A dan 3 misi peringkat B untuk perjalanannya kali ini. Setelah semua persiapan selesai, ia mengenakan seragam tempur baru berwarna hitam dengan pelindung ringan, menyampirkan ransel di punggungnya, dan memastikan perlengkapannya lengkap. Saat asisten virtual kampus Eva mengucapkan selamat jalan dan mendoakannya berhati-hati, Su Jingming hanya menanggapi singkat. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Perjalanannya membawanya ke pangkalan suplai kota Yuanshui, sebuah kota ramai di wilayah pegunungan, yang menjadi titik awal bagi para petualang yang hendak menjelajahi alam liar. Jalanan penuh dengan kelompok pemburu binatang buas yang berteriak menawarkan kerjasama kepada siapapun yang lewat. Su Jingming berjalan melewati keramaian, menikmati suasana hidup dan bersemangat dari kota itu. Akhirnya, aku sampai juga, pikirnya, sambil menatap ke arah bangunan besar di tengah kota. Bangunan megah itu adalah Balai Pendaftaran Petualang Nasional yang diwajibkan setiap orang yang hendak keluar ke wilayah liar untuk mendaftarkan secara resmi. Di dalamnya suasana tidak kalah sibuk. Puluhan pria dan wanita bersenjata sibuk memeriksa perlengkapan mereka atau menandatangani formulir. Seorang wanita bergaun merah elegan di meja depan tersenyum ramah kepadanya. "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Su Jingming mengeluarkan kartu identitas mahasiswa dan menjawab, "Saya ingin mendaftar sebagai petualang resmi." Resepsionis itu menerima kartunya dan matanya sedikit membesar. "Ah, dari Universitas Superpower Modu rupanya. Tidak banyak mahasiswa tingkat 1 yang berani menjelajahi alam liar secepat ini." Setelah memeriksa data, ia berkata, "Proses pendaftarannya akan memakan waktu sebentar. Silahkan menunggu di hala Tuan Su Jingming." Sambil menunggu, Su Jingming berjalan keliling, memperhatikan para petualang yang tengah bercakap dan memamerkan senjata mereka. Namun tiba-tiba suasana menjadi ramai. Kerumunan di dekat pintu masuk berdesakan, dan terdengar seruan kagum. "Itu Dewi Jiang Chukchuan. Dia benar-benar datang ke sini." Seorang wanita berambut putih panjang masuk dengan langkah elegan, mengenakan kacamata hitam dan pakaian modern yang kontras dengan atmosfer keras tempat itu. 2 pengawal besar mengikuti di belakangnya bersama seorang kameraman profesional. Bisik-bisik segera memenuhi aula. "Dia mahasiswa tahun kedua dari Universitas Modu, kan?" "Iya, dia pembuat konten terkenal. Videonya tentang pertempuran superpower selalu trending. Aku dengar pengikutnya sudah lebih dari 15 juta. Kalau aku bisa jadi pacarnya, aku rela kehilangan 10 tahun hidupku." Su Jingming hanya mengamati dari jauh.
Jadi dia juga mahasiswa Universitas Modu ya? Gumamnya dalam hati. Ia mengakui bahwa kecantikannya sebanding dengan Song Kyuwen, teman seangkatannya di kampus. Pikirannya teralihkan ketika resepsionis tadi memanggilnya kembali. Tuan Su Jingming, pendaftaran Anda sudah selesai. Ia menyerahkan sebuah kartu petualang resmi berwarna perak dan sebuah jam tangan satelit pintar. Jam ini sudah terhubung dengan sistem nasional. Di dalamnya terdapat peta wilayah liar lengkap dengan data aktivitas monster dan tingkat bahaya di setiap area. Su Jingming menerima dengan anggukan sopan. Terima kasih. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar dari balai, seorang pria dengan wajah licik mendekatinya. Hei, kau pasti baru pertama kali mau ke alam liar kan? Percayalah, di luar sana berbahaya sekali. Kalau tanpa persiapan, nyawamu bisa melayang, katanya dengan nada pura-pura ramah. Ia membuka jas panjangnya memperlihatkan beberapa botol berisi cairan berkilau. Ramuan penyembuh tingkat 1, cuma 20.000 kredit. Penawar racun 15.000. Murah bukan? Kalau kau punya uang lebih, aku juga punya versi tingkat 2, lebih kuat, tapi tentu lebih mahal. Su Jingming berpura-pura tertarik. Harga yang menarik, katanya datar. Pedagang itu tertawa puas. Tentu saja. Aku sudah terkenal menjual ramuan berkualitas dengan harga bersahabat. Namun, senyum di wajah Su Jingming perlahan memudar. Pandangannya tajam, dan pikirannya langsung menyimpulkan sesuatu. Harga serendah itu tidak masuk akal. Ada yang tidak beres. Su Jingming mengetahui bahwa harga standar untuk ramuan tingkat 1 biasanya berkisar antara 30 hingga 40 ribu kredit. Maka ketika seorang pedagang menawarkannya dengan harga jauh di bawah nilai pasar, ia segera menyimpulkan satu hal. Orang itu penipu yang sengaja mengincar para pendatang baru yang belum berpengalaman. Alih-alih terintimidasi, Su Jingming tetap tenang. Dengan suara datar, ia bertanya, "Berapa banyak ramuan yang ingin kau jual?" Kemudian, tanpa basa-basi, ia menambahkan, "Dan sudah berapa banyak pendatang baru yang berhasil kau tipu dengan cara seperti ini?" Wajah ramah si pedagang seketika berubah. Menyadari kedoknya terbongkar, ia melangkah maju dengan sikap agresif, mendekatkan wajahnya ke Su Jingming. "Jadi, dari awal kau hanya ingin mempermainkanku, ha?" Namun, Su Jingming tidak bergeming. Ia menatapnya dengan dingin. "Menurutmu?" Senyum sinis perlahan muncul di wajah si pedagang. "Kau orang pertama yang berani menantangku di dalam pangkalan suplai ini," katanya dengan nada menakutkan. Sebelum situasi semakin memanas, terdengar suara lantang dari arah belakang. "Zhao Chunlin!" teriak seorang wanita berambut pendek hitam legam. Ia berjalan cepat, mendekat, menatap tajam ke arah si pedagang. "Jangan bilang kau menipu para petualang baru lagi." Si pedagang, Zhao Chunlin, mendegus kesal. "Ceh, kau beruntung kali ini bocah," katanya pada Su Jingming sebelum berbalik pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia sempat mendekat dan berbisik dengan nada mengancam. "Dengar baik-baik, jangan berani keluar dari pangkalan ini selama beberapa hari ke depan, atau kau akan menyesal seumur hidupmu." Begitu ia pergi, para petualang lain segera mulai bergosip. "Anak baru itu sial," bisik seseorang. "Iya, dia baru saja menarik perhatian Zhao Chunlin. Katanya, orang itu pengguna kekuatan tingkat 2 menengah. Kalau begitu, bocah itu tak akan punya kesempatan. Dia cuma pengguna kekuatan tingkat 1 tinggi, bukan?" Wanita yang tadi menolong Su Jingming akhirnya mendekat. "Hati-hati dengan Zhao Chunlin," katanya lembut. "Dia pendendam. Akan lebih baik kalau kau tetap berada di dalam pangkalan untuk sementara waktu." Su Jingming menundukkan kepala sedikit. "Terima kasih atas peringatannya. Tapi, kalau dia terkenal sebagai penipu, mengapa tidak ada pihak berwenang yang menindaknya?" Wanita itu menghela nafas. Dia punya koneksi kuat, banyak yang tahu kelakuannya, tapi tak ada yang berani ikut campur. "Kalau kau butuh perlengkapan, beli saja lewat saluran resmi." Ia menatapnya sekali lagi dan menambahkan, "Jangan pergi keluar, anggap ini peringatan terakhirku." Su Jingming mengangguk dan menyaksikan wanita itu berjalan menjauh. Dalam hatinya, ia berpikir, dia orang yang baik. Setelah kejadian itu, Su Jingming kembali fokus pada tujuannya.
Ia membuat daftar perlengkapan yang dibutuhkan untuk sebulan ke depan. Mulai dari ramuan pemulihan, penawar racun, hingga obat peningkat stamina. Setelah selesai berbelanja di konter resmi dan menyimpan semua barang ke dalam ranselnya, ia meninggalkan aula petualang dengan perasaan siap menghadapi alam liar. Namun, begitu ia melangkah keluar, langkahnya langsung terhenti. Di depan gerbang berdiri Zhao Chunlin sedang menunggunya. Pedagang itu menatapnya dengan ekspresi marah bercampur ejekan. Berani-beraninya kau keluar setelah aku peringatkan. Kau benar-benar tolol atau hanya menantangku, katanya sambil melangkah maju. Apa ini bentuk penghinaanmu padaku, ha? Xu Jinming tetap tenang. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanyanya datar. Wajah Zhao Chunlin menegang. Kau benar-benar tak tahu diri. Karena berani tidak menghormatiku, aku akan mematahkan kedua kakimu dan memastikan kau menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Itu satu-satunya cara untuk menenangkan amarahku. Dari kejauhan, wanita berambut pendek yang tadi menolong Xu Jinming melihat kejadian itu. Ia memejamkan mata. Kesal. Dia tidak mendengarkan peringatanku, gumamnya. Namun, rekan di sebelahnya menahan bahunya. Biarkan saja, biar dia belajar pelajaran yang pantas. Kembali ke tempat kejadian, aura darah mulai berputar di sekitar lengan Zhao Chunlin. Ia tersenyum congkak. Kau tahu kekuatanku, kemampuan kulit logam tingkat C. Dengan baju tempur peringkat D-ku ini, bahkan seranganmu tidak akan bisa menggoresku sedikit pun. Ia melanjutkan dengan nada menghina. Kecuali kau berikan 1 juta sebagai ganti rugi, lalu berlutut padaku dan... Berisik, ucapnya lirih dengan nada penuh penghinaan. Namun, sebelum ancamannya selesai, Xu Jingning menatapnya dingin. Dari tubuhnya, kilatan petir berwarna ungu mulai menyambar pelan. Wajah Zhao Chunlin langsung berubah. Dalam sekejap, Xu Jingning menghilang dalam kilatan cahaya ungu dan muncul kembali tepat di belakangnya.